Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harto. Nomor pokok mahasiswa D11A20049. Di sini saya akan meresum buku pendidikan Pancasila karya Dr. Ujang Carda SH MH MIP yang berjumlah 10 bab, dan saya akan menjelaskan poin-poin pentingnya. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Landasan historis, keyakinan bangsa Indonesia telah begitu tinggi terhadap kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam sejarah negara Indonesia. Landasan yuridis, mengacu kepada peraturan perundang-undang yang melegitimasi pendidikan Pancasila. Landasan sosiologis, secara sosiologis Pancasila telah mempraktikkan nilai-nilai yang terkandung sesuai dengan kenyataan-kenyataan seperti material, formal, dan fungsional. Landasan filosofis, Pancasila sebagai dasar filsafat negara harus menjadi sumber bagi segala tindakan para penyelenggara negara, menjadi jiwa dari peraturan perundang-undang yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Landasan kultural, Pancasila sebagai kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia merupakan pencerminan nilai-nilai yang telah lama tumbuh dan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Sejarah lambang negara. Lambang negara pertama kali dipakai pada sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950, diperkenalkan pada pertama kalinya di Hotel Des Indes, Jakarta, agar rakyat Indonesia semangat kuat untuk membebaskan Ibu Pertiwi dari penjajah. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. 1. Pancasila pra-kemerdekaan. 2. Pancasila era kemerdekaan. 3. Pancasila era Orde Lama. 4. Pancasila era reformasi. Dan 5. Pancasila era Orde Baru. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut KBBI, pengertian filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala sebab, usul, dan hukumnya. Pancasila diangkat dari pandangan hidup yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia, yang kemudian pandangan hidup ini dirumuskan secara cerdas oleh para pendiri bangsa dan diangkat sebagai kehidupan bernegara. Memahami Pancasila sebagai sistem etika dan norma. Dalam hubungannya dengan pengertian ini, maka Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai secara lengkap dan harmonis, baik material, vital, stensis, etis, maupun nilai religi. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Dalam bab 5 menjelaskan 3 poin diantaranya yang adalah hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hakikat dapat diartikan suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu yang mewujudkan sesuatu itu, sehingga terpisah dengan sesuatu lain, bersifat mutlak. Kata hakikat ada 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, hakikat pribadi, dan hakikat konkret. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea, yang berarti gagasan, konsep. Pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Bab 6 juga menjelaskan secara rinci beberapa poin seperti makna ideologi bangsa Indonesia, kemudian perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, dan yang terakhir membahas mengenai kedudukan Pancasila dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian paradigma menurut Oxford English Dictionary, paradigma adalah contoh atau pola, akan tetapi dalam komunitas ilmiah, paradigma adalah sesuatu yang lebih konseptual dan signifikan. Konsep paradigma yang diperkenalkan oleh S. Kahun, paradigma dilihat sebagai model representatif, karakteristik, atau ilustrasi dari solusi permasalahan. Paradigma juga tidak hanya terbentuk oleh teori semata. Makna paradigma meliputi keseluruhan aspek dalam kehidupan. Cukup sekian dari saya.
resum buku pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.